komunikasi terapeutik. Yang pertama, tahap preinteraksi. Tahap ini merupakan tahap persiapan perawat sebelum bertemu dan berkomunikasi dengan pasien. Perawat perlu menilai dirinya seberapa kemampuan yang dimilikinya dalam menjalankan komunikasi terapeutik. Yang kedua, tahap orientasi atau perkenalan. Tahap ini dimulasi saat perawat dan pasien bertemu untuk pertama kalinya. Perawat berkenalan dengan pasien. Tugas perawat pada tahap ini untuk membangun hubungan saling percaya dengan pasien. Yang ketiga, tahap kerja. Tahap ini merupakan inti dari proses komunikasi terapeutik yang dilakukan perawat kepada pasien. Perawat dituntut mampu memberikan dukungan dan bantuan kepada pasien. Yang keempat, tahap terminasi. Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses komunikasi terapeutik. Perawat dan pasien diharapkan meninjau kembali proses yang telah dilalui dan dicapai. Teknik-teknik komunikasi terapeutik. Yang pertama, mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang kedua, menunjukkan penerimaan. Yang ketiga, menanyakan pertanyaan yang berkaitan. Yang keempat, mengulang. Yang kelima, klarifikasi. Yang keenam, memfokuskan. Yang ketujuh, merefleksikan. Yang kedelapan, memberi informasi. Yang kesembilan, diam. Yang kesepuluh, identifikasi tema. Yang ke-11 memberikan penghargaan. Yang ke-12 menawarkan diri. Ke-13 memberi kesempatan kepada klien untuk memulai pembicaraan. Yang ke-14 menganjurkan untuk meneruskan pembicaraan. Yang ke-15 refleksi, dan yang terakhir humor. Hambatan dalam komunikasi terapeutik. Yang pertama, resistance. Resistance merupakan upaya klien untuk tidak menyadari aspek dari penyebab cemas atau kegelisahan yang dialami. Ini juga merupakan keengganan alamiah atau penghindaran secara verbal yang dipelajari. Klien yang resistance biasanya menunjukkan ambivalensi antara menghargai tetapi juga menghindari pengalaman yang menimbulkan cemas, padahal hal ini merupakan bagian normal dalam proses terapeutik. Yang kedua, transference. Transference merupakan respon tak sadar berupa perasaan atau perilaku terhadap perawat yang sebetulnya berawal dari berhubungan dengan orang-orang tertentu yang bermakna baginya pada waktu dia masih kecil. Reaksi transference membahayakan untuk proses terapeutik hanya bila hal ini diabaikan dan tidak ditelaah oleh perawat. Ada dua jenis utama reaksi transference, yaitu reaksi bermusuhan dan tergantung. Yang ketiga, counter transference. Counter transference merupakan kebutuhan terapeutik yang dibuat oleh perawat dan bukan oleh klien. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan perawat klien. Beberapa bentuk counter transference. A. Ketidakmampuan berempati terhadap klien dalam masalah tertentu. B. Menekan perasaan selama atau sesudah sesi. C. Kecerobohan dalam mengimplementasikan kontrak dengan datang terlambat atau melampaui waktu yang telah ditentukan. D. Mengantuk selama sesi. E. Perasaan marah atau tidak sabar karena ketidakinginan klien untuk berubah. F. Dorongan terhadap ketergantungan, pujian atau afeksi klien. G. Berdebat dengan klien atau kecenderungan untuk memaksa klien sebelum ia siap. Lalu kita pasang tourniquetnya ke pasiennya. Nah, setelah tourniquet terpasang, pasiennya diminta untuk menggenggam tangannya. Setelah itu kita cari penanya. Pena yang mana kita pilih yang akan kita tusuk untuk pemasangan infusnya. Nah, ini penanya sudah ketemu. Kita lanjut ke penusukan IV kateter. Nah, sebelum ditusuk, kita bersihkan dulu dengan alkohol sweet. Maka area-area yang ditusuk kita bersihkan. Nah, setelah bersih dari kuman, langsung kita lakukan pemasangan infusnya. Nah, lihat ya. Kita tusuk, setelah itu kita cabut yang sedikit. Nah, lalu kita masuk sedikit dorong. Darahnya kelihatan keluar ya. Nah, itu darahnya. Lalu setelah itu kita lepas tourniquetnya. Setelah kita lepas tourniquetnya, kita sambungkan IV kateter tadi ke pusat. Tapi kita tekan dulu biar darahnya nggak ngalir keluar. Nah, setelah itu alirkan cairannya ke pasien dengan anestesi, teman-teman caranya dibuka ya kuncinya. Lanjut kita ke fiksasi agar infusannya tidak terlepas, tidak mudah copot, maka kita lakukan fiksasi. Nah, jangan lupa infusnya biar nggak kemana-mana, kita fiksasi juga ya teman-teman. Lihat ya, fiksasi biar nggak kabur.
Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.